Bab 1264, semuanya menyedihkan. Sunny Van berkedip, apakah ayahmu pernah dipukuli dengan parah sebelumnya? Sander Ye mengangguk, ya. Sunny Van bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa ayahnya tidak membantunya. Sander Ye memikirkannya, lalu berkata, ayahnya juga pernah dipukuli dengan parah sebelumnya. Sunny Van. Setengah jam kemudian, ketika keduanya telah menyelesaikan tur mereka, Sander Ye berpikir dan kemudian membawa Sunny Van ke kediaman Suan Yun. Dia tidak bermaksud menyerahkan Sunny Van kepada orang luar seperti yang diperintahkan oleh kakek Sunny Van, karena dia tidak merasa nyaman. Tentu saja, dia harus menunggu dan melihat terlebih dahulu. Kediaman Suan Yun adalah villa pegunungan yang terletak di lokasi yang agak terpencil dan sepi. Seluruh villa dibangun di atas gunung. Ada sungai di depannya. Air sungainya jernih dan mengalir di sepanjang villa hingga ke ujung. Sander Ye menggandeng Sunny Van menuju gerbang dan hendak mengetuk pintu ketika Sunny Van tiba-tiba menarik tangannya. Sander Ye menoleh ke arahnya. Sunny Van menatapnya dengan tatapan tegas, aku akan mengikutimu, oke? Sander Ye mengangguk, oke. Sunny Van berkata dengan serius, aku serius. Sander Ye tersenyum dan berkata, aku juga serius, tapi kakekmu sudah memberitahu kita, jadi kita tetap harus datang dan menemui orang. Tentu saja, jika kamu tidak ingin menemui dia, kita akan pergi sekarang, terserah kamu. Sunny Van memikirkannya, lalu berkata, kalau begitu, mari kita bertemu. Sander Ye mengangguk, oke. Sambil berkata demikian, dia mengetuk pintu. Tak lama kemudian, pintu terbuka dan seorang wanita muncul di hadapan Sander Ye dan Sunny Van. Meskipun wanita itu tidak terlalu cantik, dia sangat menarik. Wanita itu menatap mereka berdua dengan bingung. Sander Ye berkata, tolong beritahu bahwa Senior Gusu meminta kami untuk datang. Wanita itu melirik Sander Ye, tunggu sebentar. Setelah mengatakan itu, dia menutup pintu. Sunny Van tiba-tiba berkata, Sander Ye. Sander Ye menatap Sunny Van, ada apa? Sunny Van ingin mengatakan sesuatu tetapi menghentikannya. Sander Ye tersenyum dan berkata, apa yang ingin kamu katakan? Sunny Van bertanya, apakah kakek benar-benar akan kembali? Sander Ye mengusap kepala Sunny Van dan berkata dengan lembut, aku tidak yakin. Setelah terdiam cukup lama, Sunny Van tersenyum dan berkata, Sander Ye, kamu orang yang sangat baik. Sander Ye tersenyum dan bertanya, kenapa? Sunny Van berkata dengan serius, kamu tidak berbohong padaku. Sander Ye tersenyum dan hendak berbicara ketika pintu terbuka. Wanita itu memandang mereka berdua dan berkata, masuklah. Sambil berbicara dia membuka pintu sepenuhnya. Sander Ye mengangguk, lalu menarik Sunny Van masuk. Setelah memasuki halaman, Sander Ye mengerutkan kening, karena halaman itu agak gelap dan sunyi seperti kematian. Sesuatu yang tidak biasa. Sander Ye diam-diam menjadi waspada. Dipimpin oleh wanita itu, keduanya tiba di aula tamu. Dia melirik Sander Ye dan Sunny Van dan berkata, tunggu sebentar. Setelah berkata demikian, dia melangkah mundur. Sunny Van melihat sekeliling dan mencondongkan tubuhnya ke arah Sander Ye. Sander Ye, kenapa aku merasa tempat ini agak menyeramkan? Sander Ye, apakah kamu takut hantu? Sunny Van mengangguk, sedikit takut. Sander Ye melihat sekelilingnya dan harus berkata, tempat ini tampak semakin salah, tetapi dia tahu bahwa sudah terlambat untuk pergi sekarang. Pada saat ini, suara langkah kaki datang dari luar aula. Sander Ye dan Sunny Van melihat keluar aula, di sana ada seorang wanita berpakaian putih sedang berjalan. Dia mengenakan kerudung, jadi wajahnya tidak terlihat, tetapi dia memiliki bentuk tubuh yang bagus, meskipun tatapan matanya agak dingin. Sander Ye berdiri dan mengepalkan tangannya, Nona. Wanita itu menatap Sander Ye sejenak, lalu bertanya, di mana Gusu? Sander Ye berkata,
dia sudah pergi. Wanita itu mengernyit sedikit, pergi. Sander Ye mengangguk. Wanita itu menatap Sander Ye dengan tekanan tak terlihat darinya. Sander Ye secara alami kebal terhadap tekanan semacam ini. Dia berkata dengan tenang, "Nona, Senior Gusu meminta kami untuk datang ke sini untuk menemuimu sebelum dia pergi, dan dia aman." Wanita itu berkata, "Dia seharusnya memintamu untuk menyerahkan gadis ini kepadaku." Sander Ye menjawab. Wanita itu menatap Sunny Fan dan berkata, "Gadis itu tinggal saja. Kamu boleh pergi." Sunny Fan segera meraih tangan Sander Ye dan berkata, "Aku ingin pergi bersamanya." Sander Ye mengangguk, "Dia ikut denganku." Wanita itu menatap Sander Ye dengan pandangan tidak bersahabat, "Kamu yakin?" Wajah Sander Ye menjadi gelap. "Senior, apakah kamu gila? Biarkan aku membawa Sunny Fan untuk menemukan orang seperti itu." Ada dua alasan mengapa dia membawa Sunny Fan ke sini. Yang pertama adalah dia ingin melihat apakah pihak lain mengetahui pengalaman hidup Sunny Fan, dan yang kedua adalah dia mempercayai lelaki tua itu. Karena dia tahu orang tua itu tidak akan pernah menyakiti Sunny Fan. Tetapi sekarang tampaknya wanita ini bukan orang baik. Pada saat ini, Sunny Fan tiba-tiba berjalan di depan Sander Ye, dan dia menatap wanita itu, "Aku ingin mengikutinya." Meskipun dia sedikit takut terhadap wanita di depannya, tatapan matanya tampak tegas. Wanita itu menatap Sunny Fan, "Kakekmu memintamu untuk mengikutiku." Sunny Fan menggelengkan kepalanya. "Kakekku meminta Sander Ye untuk membawaku keluar," yang membuktikan bahwa dia sangat percaya pada Sander Ye. "Selain itu, aku juga percaya pada Sander Ye." Wanita itu menggelengkan kepalanya. Kultivasinya disegel oleh kekuatan misterius. Dia tidak berbeda dengan orang yang tidak berguna saat ini. Dia sama sekali tidak mampu melindungimu. Sunny Fan berkata dengan tergesa-gesa, "Dia bisa melakukannya, dan aku tidak butuh perlindungan siapapun. Aku akan bersikap sangat rendah hati." Wanita itu menatapnya tanpa berkata apa-apa. Sunny Fan tiba-tiba menjadi cemas. Dia menatap Sander Ye, "Kamu pergi bicara padanya. Kamu lebih baik dalam membodohi orang." Wajah Sander Ye penuh dengan garis-garis hitam. Wanita itu tiba-tiba berkata, "Kalian tetap di sini." Sander Ye menatap wanita itu, dan wanita itu menatap Sunny Fan, "Apakah tidak masalah?" Sunny Fan ragu sejenak, lalu menatap Sander Ye, "Bagaimana menurutmu?" Sander Ye memikirkannya dan mengangguk, "Oke." Dia memang membutuhkan tempat yang tenang untuk berlatih, dan tempat ini terpencil, dengan pegunungan yang indah dan air yang jernih, yang jelas cocok. Wanita itu melirik Sander Ye, "Lisa, bawa dia istirahat." Pembantu tadi muncul di samping Sander Ye dan berkata dengan tenang, "Silakan masuk, Tuan." Sander Ye mengangguk dan mengikuti pembantu itu ke samping. Sunny Fan jelas sedikit takut pada wanita itu. Ketika dia melihat Sander Ye hendak pergi, dia dengan cepat meraih Sander Ye dan berkata tanpa berpikir, "Aku ingin tidur denganmu." Setelah selesai bicara, dia sedikit terkejut, lalu menyadari kalau dia telah mengatakan sesuatu yang salah, lalu meninju bahu Sander Ye, "Ini semua salahmu." Sander Ye. Sunny Fan menarik Sander Ye, tersipu dan berbisik, "Maksudku, aku ingin berbicara denganmu." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Baiklah." Sambil berbicara dia menarik Sunny Fan dan pembantunya ke samping. Di belakang mereka, wanita itu menatap mereka berdua. Setelah beberapa saat, alisnya sedikit mengernyit, segel itu. Pembantu itu membawa Sander Ye dan Sunny Fan ke sebuah halaman. Dia menunjuk kedua rumah dan berkata, "Disinilah kalian tinggal." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Setelah pembantunya pergi, Sunny Fan berkata, "Sander Ye, tempat ini aneh." Sander Ye mengangguk, "Memang agak aneh, tapi wanita itu seharusnya tidak punya niat buruk padamu." Sambil berbicara,
dia menarik Sanifan ke dalam ruangan dan berkata, "Aku akan melafalkannya, kamu dengarkan, surga mengikuti jalan, jalan mengikuti cahaya." Dia melafalkan keras-keras semua rahasia hukum kosmik Guanxuan, dan saat Sanifan melihat ekspresi serius Sander Ye, dia pun buru-buru mulai menghafalkannya dengan serius. Setelah beberapa saat, Sander Ye selesai melafalkan sutra hati, lalu berkata, "Apakah kamu mengingatnya?" Sanifan mengangguk, "Aku sudah ingat." Sander Ye mengeluarkan beberapa batu spiritual dan berkata, "Berlatihlah sesuai metode mental itu." Sanifan berkedip, "Begitukah cara berlatih?" Sander Ye mengangguk. Sanifan berkata, "Baiklah." Setelah berkata demikian, dia duduk, melipat tangan di dada, dan mulai melakukan latihan. Saat hukum alam semesta Guanxuan mulai dijalankan, kristal peri di depan Sanifan tiba-tiba berubah menjadi aliran energi spiritual dan mengalir ke tubuhnya. Melihat kejadian ini, senyum mengembang di wajah Sander Ye. Gadis ini memiliki bakat yang cukup bagus dan dia dapat melakukannya hanya dalam satu kali percobaan. Tanpa berpikir terlalu banyak, dia juga duduk di samping dan berkata tanpa sadar, "Tuan Pagoda." Setelah mengatakan ini, dia tiba-tiba membeku di tempatnya. Dia memikirkannya cukup lama. Ternyata dia sudah terbiasa dengan kehadiran Tuan Pagoda. Sander Ye menoleh dan melihat keluar jendela. Hari sudah senja, dan Bima Sakti tergantung di langit. Dia memandang lama sekali dan berkata dengan lembut, "Tuan Pagoda, tunggu aku." Sembari bicara, dia perlahan menutup matanya, mulai mengalirkan pikirannya, dan mulai menyerap kristal peri. Kediaman Pangeran Cardio. Hal pertama yang dilakukan Cardio Tian saat kembali ke istana adalah menulis surat laporan dan mengirimkannya ke istana. Dia menuliskan secara terperinci apa yang terjadi di daerah perbatasan. Hal kedua adalah dia mulai menyalurkan energi spiritual ke pagoda dan pedang. Kali ini, dia menyiapkan 100.000 kristal peri penuh. Meskipun dia seorang pangeran, dan pangeran yang relatif berkuasa saat itu, dengan gaji tinggi dan sejumlah harta pribadi, 100.000 kristal peri tetap merupakan jumlah uang yang sangat besar baginya. Di dalam ruangan, Cardio Tian melirik pedang yang patah dan pagoda yang rusak, lalu terkekeh, "Aku ingin melihat seberapa besar nafsu makanmu." Saat dia berkata demikian, dia langsung mengaktifkan kristal spiritual tersebut. Tak lama kemudian, kristal spiritual itu berubah menjadi aliran energi spiritual dan mengalir ke pagoda yang rusak dan pedang yang patah. Cardio Tian menatap pagoda yang rusak dan pedang yang patah, merasa sedikit penuh harap. Senjata Sen. Itu adalah senjata Sen yang luar biasa. Cardio Tian tertawa dan berkata, "Saudara Ye, jangan khawatir, aku tidak akan memanfaatkanmu dengan sia-sia. Jika saatnya tiba, aku akan memperkenalkan adikku Kingari kepadamu." Begitulah, waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan dalam waktu kurang dari 1 jam, 20.000 kristal peri telah menghilang, dan pagoda kecil serta pedang patah tidak bereaksi sama sekali. Cardio Tian tidak terburu-buru dan terus mengaktifkan kristal spiritual tersebut. Setelah beberapa saat, kecepatan melahap pagoda yang rusak dan pedang yang rusak tiba-tiba meningkat, yang membuat Cardio Tian tiba-tiba bahagia. Dia akhirnya melihat harapan. Seharusnya hampir cukup. Cardio Tian mulai mempercepat pengaktifan kristal peri tersebut, dan pedang yang patah serta pagoda yang rusak menyerapnya semakin cepat. Tak lama kemudian, 50.000 kristal peri penciptaan dilahap, tetapi pagoda yang rusak dan pedang yang rusak itu tidak memperlihatkan reaksi apapun kecuali kecepatan melahapnya yang semakin cepat. Cardio Tian sedikit bingung. Setelah hening sejenak, dia terus mengaktifkan kristal peri yang tersisa. Setelah beberapa saat, semua kristal peri penciptaan ditelan. Dan setelah melahap semua kristal peri, pagoda yang rusak dan pedang yang rusak masih tidak bereaksi sama sekali. Cardio Tian duduk di sana dalam diam untuk waktu yang lama, lalu dia tiba-tiba duduk,
Aweng, bawakan aku 100.000 kristal peri lagi. Sialan, aku tidak percaya kalian berdua bisa membuatku bangkrut. Bersambung.